Kembali lagi di ibadah sekolah minggu digital. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Walaupun demikian, adik-adik harus tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Jangan lupa juga untuk mandi terlebih dahulu, supaya ketika ibadah nanti adik-adik bisa semangat beribadahnya. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan diletakkan di dekat adik-adik ya. Ketika beribadah, adik-adik duduk yang rapi, tidak sambil tidur-tiduran. Dan adik-adik dapat minta didampingi ya oleh orang tua selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi nih adik-adik yang makan pada saat ibadah sudah berlangsung. Saat ibadah berlangsung, adik-adik jangan ada yang bermain HP ya atau mainan lainnya. Adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat firman Tuhan, pastikan adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa adik-adik juga mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Siap Bang! Kalau sudah siap, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah Kak Acel, hari ini kelas ini udah semangat banget loh mau ikut ibadah bersama adik-adik di rumah. Kak Acel udah semangat belum? Semangat juga dong Kak, adik-adik yang ada di rumah juga pasti sudah semangat nih Kak. Bener banget Kak Acel, kalau gitu biar tambah semangat lagi kita mau bernyanyi untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi lagu Kami Perlu Kau Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau siapkan hati kita adik-adik untuk memulai ibadah pada hari ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang
Mari adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Bapa untuk hari ini kami masih boleh Engkau berikan kesehatan, kami masih boleh bangun pagi untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memiliki sikap yang mau memuji, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami nyanyikan, apa yang kami tarikan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan kami siap untuk memulai ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami pribadi lepas pribadi, menuntun kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk sekarang dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah Kak Cindy kayaknya masih pada lemes nih adik-adiknya. Sekali lagi yuk Kak. Yuk kita sapa ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah kayaknya udah pada semangat nih Kak Acel adik-adik dari rumah. Supaya lebih semangat lagi kita mau ngapain Kak? Kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Kita nyanyi pakai gerakan ya sambil tepuk tangan, oke? Adik-adik yang semangat ya nyanyinya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, kira-kira udah semangat nih belum Kak Cindy? Udah semangat nih Kak Acel. Tapi biar lebih semangat lagi kita mau nyanyi lagu. Kecaplah dan lihatlah. Oke, yuk adik-adik kita makin semangat lagi nyanyinya. Semuanya boleh tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
ya. pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata Dan apa? dan tak pernah didengar telinga Yang tak pernah. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Nyanyikan Allah sanggup. Allah sanggup. Adik-adik saja. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan kuasanya tak berubah. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik. Boleh duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dari buku nyanyian nomor 569 ayat 3, Ya Tuhanku hatiku sungguh. Adik-adik yang gak hafal boleh melihat lirik pada di layar masing-masing ya. Tapi kita nyanyikan juga sambil sikap berdoa ya. Apabila ku renungkan betapa Agung kuasa-Mu, ku tertegun Putra-Mu disalibkan untuk menghapus dosa-dosaku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh pertemukan kami melalui online untuk belajar firman-Mu hari ini. Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memperoleh pengertian akan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh beracara di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Kaledi yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang Kaledi sampaikan itu semua berasal dari perkataan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, seperti biasa di setiap minggunya kita pasti akan belajar firman Tuhan. Kali ini bersama Kak Kaledi yang akan belajar bersama adik-adik di rumah. Sebelum kita mulai untuk belajar firman Tuhan hari ini, Kakak Ledi mau tanya dulu deh sama adik-adik. Kira-kira senjata untuk belajar firman Tuhannya sudah disiapkan atau belum? Ya, senjata kita Alkitab adik-adik. Sudah siapkan semua? Kalau sudah, Kakak Ledi mau tanya lagi. Siapa di antara adik-adik yang sudah saat teduh tadi pagi? Setelah bangun tidur,
Ada? Wah, kalau ada, pasti adik-adik tahu nih firman Tuhan hari ini dari mana. Iya, betul, firman Tuhan hari ini terdapat pada 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai dengan 37. Oke, buka Alkitabnya ya. Kakak Lidi sudah kakak tandai karena kita mau baca sama-sama firman Tuhannya. Sudah semua? Kalau sudah, yuk adik-adik kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai dengan 37. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Itu adalah setengah daripada cerita kisahnya Nabi Elisa bersama perempuan Sunem. Nah kita mau tahu nih adik-adik firman Tuhannya secara utuh. Kalau kita baca itu, dia dari ayat yang ke-8 adik-adik. Perikopnya perempuan Sunem dengan anaknya. Tapi kakak Lady punya videonya nih adik-adik, supaya kita lebih mengerti jalan ceritanya. Adik-adik semua yuk duduk dulu yang rapi, supaya kita simak video kisah Nabi Elisa bersama perempuan Sunem. Karena setelah menonton nanti, kakak Lady punya 4 pertanyaan untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik harus disimak dengan baik ya. Oke, berikut kisahnya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa,
Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Bagaimana adik-adik, sudah ditonton dan disimak video tadi? Kalau sudah, berarti adik-adik siap nih untuk menjawab 4 pertanyaan dari Kakak Lidi seputar firman Tuhan hari ini. Pertanyaan yang pertama adik-adik, siapa aja sih tokoh yang ada pada cerita kisah Nabi Elisa bersama perempuan Sunem tadi? Yang pertama, pasti ada Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah abdi Tuhan. Tugas abdi Tuhan apa ya adik-adik? Ya, tugas abdi Tuhan adalah melakukan pekerjaannya Tuhan, yaitu memberitakan firman, melakukan nubuatan, dan melakukan mukjizat. Ada siapa lagi setelah Nabi Elisa? Iya, betul, ada perempuan Sunem dan suaminya. Lalu ada siapa lagi adik-adik? Iya, ada Gehazi. Gehazi adalah pelayannya Nabi Elisa. Dan yang terakhir ada, iya, ada anaknya perempuan Sunem. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, di mana kisah ini terjadi? Wah, mudah sekali nih jawabannya adik-adik. Iya, benar banget, di kota Sunem.
Pertanyaan yang ketiga adik-adik. Bagaimana sih cerita kisahnya Nabi Elisa dengan perempuan Sunem ini? Kalau kita belajar firman secara offline, kakak yakin adik-adik semua bisa menceritakan secara detail firman Tuhan hari ini. Tapi kali ini karena kita online, kakak Lady wakilkan ya adik-adik jawaban dari adik-adik. Iya, ceritanya adalah si Nabi Elisa ini kan abdi Allah ya adik-adik. Tadi tugasnya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Allah adik-adik. Dia dari kota ke kota ke kota melakukan pekerjaannya Tuhan Allah. Memberitakan firman Tuhan, membuat nubuatan, dan tadi apa adik-adik? Melakukan mukjizat. Nah, dari kota ke kota itu adik-adik, Nabi Elisa singgah di kota apa adik-adik? Iya, di kota Sunem. Layaknya seorang tamu kalau datang ke rumah, ada yang menjamu ya adik-adik, ada yang menyambut. Nah, seperti itu juga Nabi Elisa dan Gehazi ketika datang ke kota Sunem. Yang menyambut adalah perempuan Sunem dan suaminya. Diberikan makanan, sajian, minuman. Bahkan perempuan Sunem dan suaminya membuatkan tempat singgah di atas rumahnya untuk Nabi Elisa dan Gehazi adik-adik. Nah adik-adik, saking baiknya nih perempuan Sunem dan suaminya tadi, Nabi Elisa berpikir apa ya yang bisa diperbuat oleh Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa panggil Gehazi. Nabi Elisa tanya, apa ya yang bisa kita lakukan untuk perempuan Sunem dan suaminya ini? Lalu kata Gehazi, mereka belum punya anak. Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa meminta Gehazi untuk memanggil perempuan Sunem ke hadapannya. Dan setelah perempuan Sunem sudah ada di hadapannya Nabi Elisa bernubuatan bahwa tahun depan perempuan Sunem tersebut akan memiliki anak laki-laki adik-adik. Ternyata benar saja adik-adik, perempuan Sunem tersebut memiliki anak laki-laki. Layaknya orang tua kalau memiliki anak pasti senang ya adik-adik. Sampai suatu ketika adik-adik, tadi kita tonton ya adik-adik bahwa anaknya sakit kepala. Wah, perempuan Sunem itu khawatir, lalu membawa anaknya dan membaringkan di tempat biasa Nabi Elisa dan Gehazi singgah. Lalu perempuan Sunem menunggangi keledainya menemui Nabi Elisa untuk menyampaikan bahwa anaknya sakit. Sampai akhirnya Nabi Elisa dan perempuan tersebut datang menemui anak itu, dan ditemukan anak itu sudah meninggal adik-adik. Lalu Nabi Elisa menyuruh mereka keluar. Nabi Elisa berada di ruangan itu bersama anak itu. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan Allah supaya anak itu bisa hidup kembali. Dan ternyata adik-adik, mukjizat Tuhan terjadi kepada anak itu, kepada anak perempuan Sunem itu melalui Nabi Elisa. Dan akan perempuan Sunem itu berterima kasih adik-adik. Wah, adik-adik, sudah terjawab pertanyaan kita yang ketiga. Sekarang Kakak Lady mau lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang keempat adik-adik. Apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Pertama adik-adik, kita belajar bahwa orang tua itu sangat menyayangi anak-anaknya. Seperti perempuan Sunem tadi adik-adik, ketika anaknya sakit dia sangat khawatir. Sampai dia harus menemui Elisa
untuk meminta pertolongan. Sama adik-adik, orang tua kita juga seperti itu. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Wah, ketika kita sakit, siapa orang pertama yang paling khawatir ketika kita sakit? Siapa orang pertama yang membawa kita ke dokter untuk berobat ketika kita sakit? Siapa orang pertama yang mengurusi kita ketika kita sakit supaya kita lekas sembuh? Iya adik-adik, orang tua kita, papa dan mama adik-adik. Nah adik-adik, kalau papa dan mama aja begitu sayang sama kita, dari kita lahir sampai kita sebesar ini, papa dan mama selalu menyayangi kita, selalu memberikan kebutuhan kita, selalu berusaha untuk kita bisa tercukupi. Kalau mama papa itu baik banget sama kita adik-adik, apa ya yang harus kita lakukan sebagai anak adik-adik? Tentunya harus menjadi anak yang baik adik-adik. Anak yang mau berkata-kata dengan baik, tidak menyakiti hati atau perasaan papa dan mama ya adik-adik. Kalau kita mau menjadi anak yang baik, kita harus mau mendengarkan apa yang mama katakan. Dan kita mau belajar juga adik-adik supaya kita bisa menjadi apa adik-adik? Menjadi anak yang sukses nantinya. Walaupun adik-adik, orang tua kita itu gak pernah minta balasan sama kita anaknya adik-adik. Tapi sudah sepantas dan sebaiknya kita sebagai anak harus menyenangkan hati papa dan mama kita ya adik-adik. Karena kita sudah sangat disayangi juga oleh papa dan mama. Nah adik-adik, yang kedua kita belajar kalau mukjizat Tuhan itu nyata adik-adik. Buat orang yang percaya, beriman, dan mau berdoa adik-adik. Seperti perempuan Sunem tadi, ketika anaknya sakit, dia mau percaya datang ke Nabi Elisa, dan Nabi Elisa mendoakan anak tersebut sehingga mukjizat Tuhan Allah terjadi kepada anak perempuan Sunem tersebut melalui adik-adik, melalui Nabi Elisa. Nah adik-adik, ternyata yang merasakan mukjizat Tuhan itu bukan cuma perempuan Sunem tadi adik-adik. Kita, anak Tuhan Yesus, telah menerima mukjizat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita loh adik-adik. Apa tuh mukjizatnya Kak Ledi? Mukjizatnya adalah kematian menghidupkan kematian. Aduh Kak Ledi, aku makin pusing nih, maksudnya gimana sih Kak kematian menghidupkan kematian? Adik-adik, kita sebagai manusia, rohani kita itu telah mati adik-adik. Mati karena dosa. Tapi Tuhan Yesus telah menghidupkannya kembali melalui kematiannya di kayu salib adik-adik. Adik-adik semua pasti masih ingat dong, beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari Paskah yang telah kita rayakan kemarin. Nah itu semua adik-adik mukjizat yang paling nyata untuk kita anak Tuhan Yesus yang percaya, beriman, dan mau berdoa kepadanya. Sehingga rohani kita yang tadinya sudah mati karena dosa, hidup kembali sehingga kita terbebas dari belenggu dosa. Kalau kita sudah terima mukjizat itu, artinya kita tidak hidup lagi di dalam dosa ya adik-adik, tapi kita hidup di dalam Dia, di dalam firman-nya. Nah, itu dia jawaban kita daripada pertanyaan yang
keempat adik-adik. Ada dua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita dan boleh kita lakukan di dalam keseharian kita ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum Kakak Ledi dan kita tutup firman Tuhan hari ini, Kakak Ledi punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Berikut aktivitasnya. Pertama-tama kita cetak gambarnya, kita siapkan pensil warna atau spidol, dan juga gunting. Jika sudah siap, yuk kita warnai gambarnya sesuka selera kita. Nanti kita potong juga, dan kita lipat sesuai di video berikut ini. Setelahnya, kita bisa buka pintu rumah, dan kita akan hias. Kita tulis dengan tulisan kisah Nabi Elisa dengan perempuan Sunem. Mudah ya? Yuk dikerjakan, nanti kirim ke grup kelas masing-masing ya. Ditunggu. Oke adik-adik, seperti itu dia aktivitasnya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh pimpin kami untuk boleh mengerti isi daripada firman-Mu mengenai kisah Nabi Elisa dan perempuan Sunem. Kami belajar dua hal, yaitu kami belajar bahwa orang tua kami sangat-sangat menyayangi kami, dan kami belajar bahwa Tuhan Yesus juga sangat-sangat menyayangi kami. Kami telah terima mukjizat kematian, menghidupkan kematian. Tuhan, Kau telah membebaskan kami daripada belenggu dosa. Kiranya Tuhan firman Tuhan hari ini yang boleh kami pelajari, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami boleh belajar kembali firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah belajar bersama Kakak Ledi minggu ini. Dan jangan lupa untuk salam sama keluarga adik-adik semua ya. Halo adik-adik, coba tebak, sekarang kita mau ngapain ya? Betul sekali, kita mau ayat hafalan. Coba adik-adik siapkan kembali Alkitabnya. Kita mau buka dari Perjanjian Baru. Kita buka dari Lukas 1 ayat 37. Ayat hafalan hari ini adik-adik terdapat pada Lukas 1 ayat 37. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama yuk. Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita sebut sekali lagi ya, kita baca sekali lagi. Kalau adik-adik sudah bisa hafal, adik-adik boleh tutup Alkitabnya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, cukup singkat ya adik-adik untuk ayat hafalan hari ini. Coba sekarang abang mau ajak adik-adik untuk menghafalkannya menggunakan gerakan nih. Kita ada peragaannya untuk Lukas 1 ayat 37 ini. Coba adik-adik mungkin boleh bangkit berdiri dulu. Oke, jadi begini adik-adik. Untuk Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana adik-adik sudah bisa? Coba kita sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, coba sekarang adik-adiknya saja ya. Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab. Oke, adik-adik sekarang sudah bisa ya. Sudah bisa menghafalkan Lukas 1 ayat 37. Baik, keren-keren semua nih adik-adik di rumah. Sampai berjumpa adik-adik di ayat hafalan berikutnya. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Karena itu Kakak Cindy dan Kakak Acel mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu
Doa mengubah segala sesuatu dengan sikap berdoa. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata menjandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal sampai akhir. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya, kiranya apapun yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, sampai ketemu di ibadah minggu depan.